Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pemberian pakan kepada kambing, khususnya adalah pemberian pakan kulit singkong. Kulit singkong ini cukup bagus ketika diberikan kepada kambing. Sangat cocok untuk sebagai sumber energi untuk kebutuhan ruminansia, khususnya kambing. Tapi dalam pemberiannya kawan-kawan semuanya ini harus diperhatikan, karena di dalam tanaman singkong itu mengandung racun yang cukup tinggi. Dalam tanaman singkong ini memang bisa dimanfaatkan dari segi daun, umbi, batang, dan kulit. Semuanya bisa digunakan, tapi pemberiannya harus diperhatikan karena jenis tanaman singkong ini memiliki racun yang cukup tinggi, terutama di bagian batang dan kulitnya. Di bagian batang dan kulit tanaman singkong ini memiliki racun yang cukup tinggi. Di daun juga memiliki racun, tapi paling tinggi itu di bagian kulit dan di bagian batangnya. Yang cukup bagus dari tanaman singkong ini kawan-kawan itu di bagian umbi dan juga di bagian kulit singkong. Dari segi pemenuhan sumber energi ruminansia, kulit singkong ini mengandung BETN atau energi yang cukup tinggi. BETN itu adalah bahan ekstra tanpa nitrogen berupa energi. Ini menunjukkan bahan energi atau karbohidrat cukup tinggi, terutama karbohidrat yang mudah larut. Apalagi di bagian umbinya itu cukup tinggi karbohidratnya, karena kandungan karbohidrat banyak disimpan di bagian umbinya. Dari segi kelebihan kulit singkong ini itu memiliki karbohidrat yang cukup tinggi. Ini sangat bagus untuk pemenuhan sumber energi bagi ruminansia, khususnya adalah kambing. Tapi dari segi kelemahan itu kulit singkong ini memiliki protein, lemak, mineral, dan vitamin yang cukup rendah. Makanya untuk memberikan pakan yang berkualitas kita harus memberikan pakan yang lain, yang itu mengandung sumber serat dan juga sumber protein untuk menambah atau memenuhi kebutuhan pakan kambing yang berkualitas. Nah, di dalam pakan berkualitas itu kan biasanya yang harus dipikirkan itu adalah pemenuhan sumber protein, pemenuhan sumber karbohidrat, dan juga pemenuhan sumber serat. Nah, di bagian kulit singkong ini itu yang paling dominan, yang paling tinggi itu adalah di bagian pemenuhan sumber karbohidrat untuk kambing. Ini cukup baik, kulit singkong ini cukup baik diberikan pakan kepada kambing untuk pemenuhan kebutuhan sumber karbohidrat saja, tapi lemah untuk pemberian sumber protein. Jadi harus diberikan pakan-pakan yang itu mengandung sumber serat dan juga sumber protein. Jadi kalau diberikan kulit singkong ini diberikan kepada kambing full hanya mengandalkan kulit singkong saja, itu menurut saya kurang efektif, karena dari segi sumber serat dan juga sumber proteinnya itu belum terpenuhi. Terus yang perlu diperhatikan ketika memberikan kulit singkong ini kepada kambing itu adalah menghilangkan racunnya terlebih dahulu kawan-kawan, karena racun pada kulit singkong ini cukup tinggi, jadi kita harus hilangkan terlebih dahulu. Cara menghilangkan racun pada kulit singkong ini sebenarnya cukup mudah. Itu bisa menggunakan pengeringan. Kulit singkong ini bisa dikeringkan terlebih dahulu. Kulit singkong ini bisa dijemur di sinar matahari yang cukup tinggi. Ini untuk menghilangkan racun pada kulit singkong yang cukup tinggi. Terus bisa juga dengan menghilangkan racun pada kulit singkong ini dengan cara silase dan juga fermentasi.
Tapi yang paling efektif itu ketika kita menghilangkan racun pada pada kulit singkong ini itu dengan cara kita mengeringkan di bawah terik sinar matahari. Kalau kawan-kawan itu memiliki limbah kulit singkong, itu bisa dimanfaatkan untuk pakan kambing. Tapi syaratnya memang harus dihilangkan terlebih dahulu racunnya terlebih dahulu dengan cara pengeringan di bawah sinar matahari. Terus yang perlu diperhatikan lagi kawan-kawan semuanya itu ketika pemberian kepada kambing kulit singkong ini, itu ketika kita memberikan kepada kambing itu jangan makannya itu 100% kulit singkong. Pemberian kulit singkong ini tidak boleh lebih dari 40% dari ransum pakan. Jadi hanya bisa diberikan kepada kambing itu takarannya itu hanya 40% dari pakan yang kita berikan. Contohnya kita memberikan kulit singkong ini 40%, yang 60% itu harus pakan-pakan yang itu memenuhi kebutuhan sumber serat dan juga sumber protein. Karena kulit singkong ini itu kan tadi mengandung sumber energi yang cukup tinggi tapi lemah di bagian sumber protein. Jadi kita harus memberikan pakan yang lain berupa sumber protein dan juga sumber serat kepada kambing. Kalau saya kawan-kawan ketika memberikan pakan itu 30% itu kulit singkong, karena memang kulit singkong ini cukup mudah saya dapatkan, itu cukup mudah dan juga harganya relatif murah, makanya saya berikan kulit singkong, tapi takarannya itu hanya 30%. Terus yang 70% itu khusus untuk pemberian rumput hijauan dan juga pemenuhan sumber protein bagi kambing. Jadi dari sumber serat, sumber protein dan juga sumber karbohidrat itu terpenuhi semuanya kawan-kawan.